Masalembu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Merupakan gugus kepulauan di lepas pantai antara Laut Jawa dan Selat Makassar. Secara geografis, Kecamatan Masalembu terdiri dari beberapa pulau, diantaranya Pulau Masalembu, Masakambing, dan Karamian. Kecamatan Masalembu terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Masalima, Desa Sukajeruk, Desa Masakambing, dan Desa Karamian. Laut yang mengelilingi Pulau Masalembu, biasa juga disebut perairan Masalembo, merupakan pertemuan antara Laut Jawa dengan Selat Makassar. Banyaknya kecelakaan kapal dan pesawat yang terjadi pada wilayah ini, sehingga dijuluki segitiga Bermuda Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kecamatan Masalembu seluas 41,79 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.623 jiwa. Asal-usul penamaan Pulau Masalembu bermula saat orang Bugis datang ke pulau tersebut. Kala itu, mereka melihat banyak lembu. Oleh karena itu, mereka kemudian menyebut pulau itu dengan Masalembu, yang artinya banyak lembu. Keadaan tanah di pulau ini sangat cocok untuk menanam pohon kelapa, sehingga orang-orang Bugis itu mulai menanam tunasnya yang didatangkan dari Sulawesi. Masalembu tak hanya dihuni etnis Madura saja, namun juga warga keturunan Sulawesi, yakni Bugis dan Mandar. Bahkan, terdapat pula warga keturunan Kalimantan. Mereka hidup rukun damai di kepulauan yang indah itu. Kendati wilayahnya berupa kepulauan, Kecamatan Masalembu sudah didukung sarana dan prasarana yang memadai, berupa jalan, dermaga, dan sarana angkutan. Panjang jalan darat secara keseluruhan sekitar lebih 52 km. Sarana angkutan darat terdiri dari truk, pick-up, sepeda motor, becak dan sepeda. Juga dilengkapi 3 buah dermaga yang terdapat di Desa Masalima, Desa Sukajeruk, dan Desa Karamian. Bahkan dewasa ini telah diupayakan bandar udara Masalembu Airport di Desa Sukajeruk. Untuk aktivitas perdagangan di Kecamatan Masalembu belum dilengkapi dengan pasar daerah maupun pasar desa. Satu-satunya pasar yang terdapat di Masalembu adalah pasar tradisional di Desa Sukajeruk. Kendati tergolong pasar tradisional, tapi transaksi jual beli cukup ramai dan menjadi pemandangan tersendiri. Sarana pendidikan di Kecamatan Masalembu cukup memadai, mulai taman kanak-kanak sampai SMA. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, masyarakat Masalembu yang seluruhnya memeluk agama Islam, tersedia sarana ibadah seperti masjid dan musola. Penduduk Kecamatan Masalembu bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, menghasilkan beberapa produk seperti kelapa, padi, jagung, dan cengkeh, serta berbagai jenis ikan, sapi, dan kambing. Masalembu memiliki objek wisata pantai yang indah, seperti Pantai Masna di Desa Sukajeruk. Pantai ini dinamakan Masna karena ada seorang perempuan yang meninggal dan jasadnya ditemukan di pantai ini. Nama perempuan tersebut adalah Masna. Sejak itu, penduduk Pulau Masalembu memberikan nama pantai ini dengan Pantai Masna. Waktu tempuh menuju Pantai Masna membutuhkan sekitar 30 menit dari dermaga Pulau Masalembu. Ada juga Pantai Kolam, terletak di Dusun Mandar, Desa Sukajeruk. Untuk menuju pantai ini, membutuhkan waktu sekitar 60 menit dari dermaga Pulau Masalembu.
Ada pula Pantai Cemara, di Desa Masalima. Pantai dengan air laut yang jernih, dengan warna langit biru cerah. Selain itu, ada juga Pulau Kambing, atau Pulau Embe, di Desa Karamian. Pokoknya Masalembu, tak hanya dikenal dengan aura mistik dan legendanya, alamnya menawarkan sejuta keindahan, yang wajib kalian kunjungi. Pulau Masalembu tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menawarkan atraksi pada sisi kebudayaan yang ada. Perpaduan etnis Bugis, Mandar dan Madura, menimbulkan akulturasi budaya, yang sangat kaya, baik dalam hal bangunan, gaya tutur bahasa, maupun dalam kehidupan sosial budaya lainnya. Salah satu budaya masyarakat Masalembu yang cukup menarik, dalam event tahunan, adalah upacara petik laut, atau rokat. Petik laut merupakan bentuk rasa syukur, atas rezeki yang ada, dengan simbol mengalirkan sebagian hasil alam, ke laut. Tujuan upacara petik laut ini, adalah meminta keselamatan, selain itu agar jumlah ikan tidak menurun, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan, dalam mencari ikan, pada tahun berikutnya. Ada juga tradisi yang mengakar di Kepulauan Masalembu, yang disebut Sundrang. Tradisi ini merupakan sumbangan biaya pernikahan, yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki. Besarannya tergantung orang tua calon mempelai perempuan. Tradisi Sundrang ini, sudah menjadi tradisi turun-temurun, masyarakat Masalembu. Selain itu, ada juga ritual selamatan Toron Parao. Ritual ini dilakukan oleh nelayan, yang akan meluncurkan perahunya pertama kali ke laut. Sebagai nelayan, mereka sadar bahwa alam dapat menghidupinya. Untuk itu, mereka mengadakan ritual, sebagai doa, ketika melepas perahunya ke laut. Dalam ritual Toron Parao, pemilik perahu mengundang tokoh agama, serta masyarakat setempat, turut membantu melancarkan jalannya ritual. Lokasi pelaksanaan ritual, biasanya dilaksanakan di tempat pembuatan perahu, di pesisir Kampung Mandar, Desa Sukajeruk. Kampung Mandar, di Desa Sukajeruk, dikenal sebagai tempat pembuatan perahu oleh orang Bugis dan Mandar, termasuk tempat reparasi perahu, yang mengalami kendala. Material kayu untuk pembuatan perahu, didatangkan dari Pulau Kalimantan. Berbicara masalah religi, agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk masyarakat Pulau Masalembu. Tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan makam tokoh spiritual, seringkali menjadi kunjungan di Pulau Masalembu. Terdapat sebuah makam, yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Pulau Masalembu. Makam tersebut, adalah makam Said Yahya Sumbul, Al-Hasani. Seorang tokoh Islam berdarah Bugis Mandar yang sangat dihormati, bukan saja oleh etnis Bugis Mandar, namun juga oleh etnis Madura. Makam itu terletak di belakang sebuah masjid, di wilayah sisi utara Pulau Masalembu, berada di bibir pantai, dengan gelombang tenang, dan pepohonan yang rindang. Bagaimana kisah awal kedatangan Bugis dan Mandar di Masalembu? Sejak abad ke-17, Pulau Masalembu kerap disinggahi perahu saudagar Bugis untuk berlindung, ketika kondisi cuaca tak memungkinkan untuk berlayar. Masa itu, pulau tersebut belum berpenghuni, dan belum punya nama, hanya dihuni gerombolan hewan jenis lembu, yang sedang merumput. Oleh karenanya, saudagar Bugis menyebut pulau itu, dengan sebutan Masalembu, artinya banyak lembu. Seiring berjalannya waktu, memasuki abad ke-19, ada seorang ulama berdarah Bugis Mandar, dari Sulawesi, bernama Said Yahya Sumbul, Al-Hasani. Dengan ilmu dan harismatik pada dirinya, ia dijuluki Puang Karaeng.
Untuk lepas dari tekanan penjajah Belanda, ia meninggalkan Sulawesi dan mencari daerah baru yang dianggap aman. Akhirnya bersama santrinya, ia memilih hijrah ke Pulau Masalembu. Tiba di Pulau Masalembu, ia mulai membabat hutan untuk permukiman dan sarana ibadah. Beliau mendirikan pesantren As-Salafiyah, Nahdlatul Ulama, di Kampung Mandar, Desa Sukajeruk. Karena pengaruhnya selama di Masalembu, ia menjadi musuh utama Belanda dan kerap menjadi target pembunuhan. Puang Karaeng dikenal memiliki banyak karomah. Suatu waktu, saat Belanda meluncurkan serangan melalui meriam yang ditujukan ke masjid dan kediaman Puang Karaeng, atas izin Allah, peluru-peluru dan bom yang dimuntahkan penjajah tidak meledak, bahkan meleleh dan berubah seperti air saat menyentuh bangunan masjid. Pernah juga suatu waktu, setelah melakukan survei, Belanda menemukan sumber minyak di pantai Masalembu. Namun, setelah dideteksi ulang, sumber minyak jadi hilang dan berpindah ke bawah rumah Puang Karaeng. Rencana itu memang tidak disetujui Puang Karaeng karena dapat merusak ekosistem laut yang merupakan sumber penghidupan masyarakat di Kepulauan Masalembu. Sayyid Yahya Sumbul Al-Hasani menetap di Pulau Masalembu hingga akhir hayatnya. Makamnya terletak di belakang sebuah masjid di wilayah utara Pulau Masalembu. Pada batu nisannya tertulis Sayyid Yahya As-Sumbul. Dengan demikian, penemuan dan pemberian nama Pulau Masalembu dilakukan oleh saudagar Bugis sejak abad ke-17. Kemudian mulai ditempati awal abad ke-19 sejak kedatangan Puang Karaeng atau Sayyid Yahya Sumbul Al-Hasani.